Kita lanjut ke jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga itu jika kalian menemukan bentuk perkalian trigonometri seperti ini. Sin mx cos nx, sin cos dikali sin, cos dikali cos. Maka kuncinya kalau kalian menemukan seperti ini kan tanpa pangkat ya. Kita ubah dulu ke dalam identitas hasil kali. Kalian ingat dulu identitas hasil kali dulu ya. Nah, sekarang ada sin kali cos. Itu kan setengah sin plus sin gitu ya. Sin kali sin itu kan cos min cos. Cos sin itu kan cos cos. Cos cos itu kan sin min sin gitu ya. Nah, itu kuncinya. Nah, sekarang kita langsung saja ke contohnya ya. Ke contoh. Misalkan ada contohnya adalah integral 5 cos 5x cos 7x. Maka ini kan perkalian cos cos. Kita ubah dulu menjadi integral 5-nya dikeluarkan dulu. Diubah cos cos, perkalian cos cos itu kan menjadi sin min sin gitu ya. Sin min sin. Setengahnya kita keluarkan sehingga jadinya 5/2 ya. Sin min sin. Ini kan sin 5x plus 7x dikurang dengan sin 5x dikurang 7x dx. Nah, gitu ya. Kita ubah seperti itu dulu. 5/2 integral sin 12x dikurang sin negatif 2x dx. 5/2 integral sin 12x ditambah sin 2x. Kalau sin negatif itu kan bisa menjadi negatif sin gitu ya. dx. Nah, sekarang baru kita integralkan 5/2 sin 12x integralnya adalah cos negatif ya, negatif cos 12x. Negatif cos 12x di sini 1/12 gitu ya. Plus integral sin adalah cos negatif ya, 2x. Ini negatif, maaf, negatif. Ini setengah. Sama dengan negatif 5/24 cos 12x dikurang dengan 5/4 cos 2x plus c. Nah, seperti itu. Sekarang kita ke jenis yang keempat. Kalau tadi kita berjenis pertama, kedua, ketiga kaitannya dengan sin cos. Untuk yang keempat ini kaitannya dengan tangen ya. Jadi tangen pangkat n atau kotangen pangkat n gitu, cara menyelesaikannya adalah seperti apa. Jadi kalau misalkan kalian bertemukan dengan tangen, maka sama, yaitu kita gunakan identitasnya juga sama. Identitasnya nanti kan ada 1 plus tangen kuadrat x sama dengan sekan kuadrat, 1 plus kotangen sama dengan kosekan kuadrat, seperti itu. Nah, sekarang contohnya adalah tangen pangkat 3 5x dx. Ingat ya, tadi identitasnya adalah mengandung kuadrat. Maka kita integral, kita jadikan dulu dalam bentuk kuadrat tangen kuadrat 5x dikalikan dengan tangen 5x dx. Sama dengan tangen kuadrat. Kita lihat kembali ke identitas ya. Tangen kuadrat x itu kan artinya sekan kuadrat x dikurang 1 gitu ya. Sehingga kalau tangen kuadrat x adalah sekan kuadrat x dikurang 1, karena di sini soalnya adalah tangen kuadrat 5x, sehingga menjadi sekan kuadrat 5x dikurang 1. Sekan kuadrat 5x dikurang 1. Di sini tetap tangen 5x dx. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja integral, operasikan ya, sekan kuadrat 5x, tangen 5x, tangannya saya taruh depan aja ya, tangen 5x, sekan kuadrat 5x dikurang dengan tangen 5x dx. Berapakah integral dari tangen 5x sekan kuadrat x? Ini kan perkalian antara tangen dan sekan kuadrat. Kalian ingat bahwa sekan kuadrat itu kan hasil turunan dari tangen, maka kita bisa gunakan substitusi. Kita selesaikan, dan saya selesaikan di sini ya. Integral tangen
5x sekan kuadrat 5x. Ini kita misalkan U-nya adalah tangen 5x, maka DU-nya adalah sekan kuadrat 5x 5 sekan kuadrat 5, turunan ya karena DU ya. Jadi 5 sekan kuadrat 5x. Sehingga menjadi, kalau di sini dx ya, dx. Di sini yang diketahui kan sekan kuadrat 5x saja ya, dx. Sehingga sekan kuadrat 5x dx itu kan artinya sama dengan 1/5 du. Kita ubah integral, tangen 5x kan tadi disubstitusi dengan u ya. U sekan kuadrat 5x dx kan hasilnya adalah 1/5 du, sehingga 1/5 u du. Ini hasilnya 1/5 setengah u kuadrat plus c. Sehingga 1/10 u kuadrat plus c kita kembalikan 1/10 tangen kuadrat 5x plus c. Kita isikan saja di sini sehingga hasilnya adalah 1/10 tangen kuadrat 5x dikurang dengan tangen integral tangen 5x itu apa? Integral tangen 5x. Integral tangen 5x itu kalau dibentuk dalam bentuk integral kan begini ya. Saya ambil coretan dulu. Integral tangen 5x dx itu kan bisa diubah menjadi integral sin x per cos x 5x gitu ya, dx. Kalian ingat bahwa di sini bentuknya kan pembagian sin 5x per cos 5x. Sin itu kan hasil turunan dari cos, atau cos hasil turunan dari sin gitu ya. Maka kita bisa gunakan substitusi. Ya kita misalkan aja. Misal u-nya adalah cos x. Kemudian du-nya adalah u-nya adalah cos 5x. Maaf ya, lupa terus. Cos 5x, maka du-nya adalah turunan dari cos 5x itu adalah 5 sin negatif ya, sin 5x dx. Cara menurunkan, kalau menurunkan seperti ini kan gantian ya. Turunan dari cos adalah sin, tapi kalian tidak boleh mengubah fungsi yang di dalam. Jadi gantian, cos itu sin tetap 5x-nya. Kemudian 5x yang kita turunkan, jadinya menjadi 5 gitu ya. Sehingga menjadi negatif 5 sin 5x. Maka kita kembalikan ke soalnya menjadi integral. Tadi yang dimisalkan u-nya adalah cos 5x, maka di sini u sin 5x dx itu adalah negatif 5 sin 5x adalah du, maka sin 5x dx adalah negatif 1/5 du, maka kita ubah menjadi negatif 1/5 du. Ini bisa menjadi negatif 1/5 integral 1/u du. Gitu ya. Kan bisa diubah seperti ini ya. Sehingga menjadi negatif 1/5 integral 1/u du itu adalah ln u plus c. Sama dengan negatif 1/5 ln u-nya tadi adalah cos ya, cos 5x plus c. Sekarang kita isikan tadi ke sini menjadi hasilnya tadi kan negatif 1/5 ln, saya tulis di bawah aja ya, nggak cukup, ln cos 5x plus c sama dengan 1/10 tangen kuadrat 5x ditambah dengan 1/5 ln cos 5x plus c. Itu hasilnya ya. Oke, kita lanjut ke bentuk yang kelima, yaitu integral tangen pangkat mx sekan nx, kemudian kotangen pangkat mx kosekan pangkat nx dx gitu ya. Kita lanjut ke contoh yang pertama, yaitu integral, kalian diminta untuk mencari integral 5 tangen kuadrat x sekan kuadrat x dx. Nah, kalau kalian menemukan bentuk yang seperti ini, artinya ini kan perkalian antara tangen kuadrat dengan sekan kuadrat x. Kalian cari tahu dulu di sini kan perkalian antara tangen dan sekan kuadrat.
kita ingat kembali bahwa sekan kuadrat itu adalah hasil turunan dari tangan. Maka ini kemungkinan bisa diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Ya, kita misalkan dulu. Kita coba selesaikan dengan substitusi ya. Misalkan U adalah tangan X, maka DU adalah sekan kuadrat X dx. Gitu ya. Nah, kita kembalikan ke soalnya, yaitu tadi 5 tangan kuadrat X sekan kuadrat X dx. Tadi kita misalkan bahwa tangan itu kan U, maka di sini 5 U, karena di sini adalah tangan kuadrat, maka di sini 5 U kuadrat. Kemudian di sini ada sekan kuadrat X dx. Nah, tadi setelah diturunkan hasilnya adalah sekan kuadrat X dx, maka di sini sekan kuadrat X dx-nya adalah du ya. Di sini du sama dengan sekan kuadrat X dx. Nah, ini tinggal kita integralkan, maka 5 hasil integral dari u kuadrat du adalah 1/3 u pangkat 3 plus c gitu ya. Nah, sekarang kita kembalikan ke bentuk permisalannya tadi 5/3. U-nya tadi adalah tangan ya, maka di sini tangan pangkat 3x plus c, gitu ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Kalau misalkan di situ kita yang ketahui adalah, misalkan di sini adalah m-nya sebarang bilangan ya, kemudian n-nya genap, gitu ya. Nah, sekarang yang kita manfaatkan adalah cara, kalau misalkan ada suatu contoh tangan pangkat setengah x, sekan pangkat 4x. Nah, ini cara menyelesaikannya adalah kalian perhatikan yang pangkatnya genap ya, yang pangkatnya genap, karena di situ kan kalau bentuknya seperti ini yang bisa kita ubah, kita manfaatkan dalam identitasnya adalah yang pangkatnya 4 gitu ya. Karena di sini bisa kita ubah menjadi integral tangan pangkat negatif setengah x sekan kuadrat, itu kan artinya sekan pangkat 4 itu kan artinya sekan kuadrat x dikalikan dengan sekan kuadrat x dx. Nah, ini yang kita ubah dalam bentuk identitasnya, sehingga di sini menjadi integral tangan pangkat negatif setengah x. Ini kan ada sekan kuadrat x dikali sekan kuadrat x. Salah satunya kita ubah dalam bentuk identitas gitu ya triknya. Salah satunya aja. Maka di sini identitas sekan kuadrat x itu adalah, kita kembali ke identitas ya. Identitas sekan kuadrat x adalah 1 plus tangan kuadrat x. Kita ubah 1 plus tangan kuadrat x. Yang satu tetap sekan kuadrat x gitu ya. Satu aja yang diubah. Sama dengan selanjutnya adalah integral. Nah, ini bisa kita kalikan tangan pangkat negatif setengah x dikali dengan 1, kita operasikan ya. Dikali dengan sekan kuadrat x. Ini kan artinya sekan ini kalian kalikan kemudian ini, sehingga menjadi tangan pangkat negatif setengah x sekan kuadrat x dx plus integral tangan pangkat setengah dikali dengan tangan kuadrat. Itu kan tangan pangkat 3/2 ya. Tangan pangkat 3/2 x sekan masih dikali dengan sekan ya, sekan kuadrat x dx. Nah, sekarang kita bentuknya seperti ini. Tangan pangkat negatif setengah x sekan kuadrat x. Kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, bentuk seperti ini sudah mudah untuk kita selesaikan ya. Karena yang satu sisi mengandung tangan, yang sisi lain mengandung sekan kuadrat. Artinya kalau seperti ini kita bisa selesaikan dengan menggunakan substitusi, gitu ya. Karena sekan kuadrat adalah turunan dari tangan. Gitu. Nah, ini kalau diselesaikan dengan substitusi maka menjadi, ini saya ambil coretan ya, sehingga di sini misal U-nya adalah tangan x, du-nya adalah sekan kuadrat x. Sehingga integral ini kan tadi tangan pangkat negatif setengah. Tangan pangkat negatif setengah, maka di sini U pangkat negatif setengah sekan kuadrat x adalah du. Oke, nah, di sini U pangkat negatif setengah integralnya adalah U pangkat setengah. Di sini menjadi 2 plus C atau 2. U-nya tadi tangan ya, tangan pangkat setengah X plus C. Nah, kita masukkan aja di sini. Hingga 2 tangan pangkat negatif setengah X. Kita selesaikan yang satu, belum ya?
Yang satu tadi adalah tangan pangkat 3/2 X sekan kuadrat X. Ini cara menyelesaikan gimana? Ya sama, karena di sini ada sekan kuadrat, ada tangan. Kita bisa selesaikan dengan substitusi. Misal, sama ya, U-nya adalah tangan X. Kemudian DU-nya adalah sekan kuadrat X dx. Maka di sini menjadi U pangkat. Ini kan 3/2 ya. 3/2 sekan kuadrat X berarti kan DU. Maka integralnya adalah U pangkat naik 1, 5/2. Sehingga di sini 2/5 plus C. Atau kita ubah menjadi plus 2/5. U-nya kan tadi tangan ya. Tangan pangkat 5/2. X plus C. Begitu ya cara menyelesaikannya. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, kalau yang tadi genap, ya sekarang yang ganjil. Kalau misalkan M-nya ganjil, N-nya sebarang bilangan, gimana cara menyelesaikan? Ingat, kalau ganjil, maka kita uraikan dulu supaya dia menghasilkan kuadrat gitu ya. Jadi, kotangan kuadrat X, ini kan kotangan pangkat 3 ya, menjadi kotangan kuadrat X dikali kotangan X. Di sini ada kosekan pangkat negatif setengah X dx. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam identitasnya kotangan kuadrat X. Itu kan artinya 1. Kita lihat dulu identitasnya adalah 1. Ini ya. Plus kotangan kuadrat X adalah kosekan kuadrat X. Maka kotangan kuadrat X adalah kosekan kuadrat X dikurang dengan 1. Kosekan kuadrat X dikurang 1. Di sini ada kotangan X. Di sini ada kosekan pangkat negatif setengah X dx. Oke. Ini menjadi integral, kita kalikan langsung ya. Kosekan kuadrat X dikali kotangan X, kosekan pangkat negatif setengah. Maka di sini menjadi kotangan X, kosekan kuadrat dengan setengah itu kan berarti menjadi 3/2 X. Dikurang dengan kotangan X, kalikan dengan kosekan. Kosekan itu bisa menuliskan CSC atau kosekan gitu ya. Kosekan negatif setengah X dx. Nah, sekarang kita lihat bentuknya kan seperti itu ya. Kotangan X, kosekan pangkat 3/2 X. Ini cara menyelesaikannya kan masih perlu proses lagi ya. Ini cara prosesnya kalian seperti ini. Integral kotangan X kosekan kuadrat X itu kan artinya kosekan kuadrat X itu kan artinya pangkat 3/2 itu kan artinya kosekan X dikali dengan kosekan pangkat setengah X. Betul ya? dx. Ini saya pisah aja. Dikurang dengan integral kotangan X. Nah, ini kan kosekan negatif setengah itu kan artinya kosekan X dikali dengan kosekan, ini kosek ya kurang ya, kosekan negatif 3/2 X dx. Ini sama dengan integral. Ini yang pangkat setengahnya saya taruh aja ke depan ya. Kosekan pangkat setengah X. Cuma saya ubah gitu aja posisi ya. Kotangan X. Kosekan X dx. Dikurang dengan integral. Ini yang kosekan pangkat 3/2 nya juga saya pindah ke depan. Ini kotangan X. Kosekan X dx. Gitu ya, kita bilang. Kemudian kita selesaikan. Di sini ada perkalian antara kosekan pangkat setengah dengan kotangan kosekan X. Nah, ini cara menyelesaikannya bisa kita gunakan. Kita coba aja ya. Kita coba dulu dengan menggunakan substitusi. Ya. Jadi kita coba dulu ya. Misalkan U-nya adalah kosekan X. Ya. Sehingga DU-nya adalah apa turunannya. Nah, untuk mencari turunannya ini, kita kan kembali ya, kosekan itu kan artinya 1/sin X. Ya, nah untuk mencari, ini kan bentuknya 1 dibagi dengan sin X.
Masih ingat rumus yang pembagian turunan itu kan U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat gitu ya. Sehingga di sini menjadi U aksen ini kan misalkan U-nya, ini V-nya, maka U aksennya adalah U aksennya itu kan 0. Ini V aksennya adalah sin itu turunannya cos ya, cos X. Di sini menjadi U aksen. U aksennya kan 0 ya. Ini 0 ya. Dikali berapa kan 0. Dikurang dengan V aksennya adalah cos X. Dikali U-nya adalah 1. Kemudian per V kuadrat. V-nya itu kan sin ya. Sin kuadrat X. Sehingga menjadi negatif cos X per sin kuadrat X. Atau menjadi ini kan negatif cos per sin itu kan bisa diubah menjadi cos X per sin X dikali dengan seper sin X gitu ya. Nah, negatif cos per sin, cos kalau sin per cos itu kan tangen. Kalau cos per sin itu kotangen, negatif kotangen X dikali dengan seper sin itu adalah kosekan ya. Maka di sini kosekan X ya, sehingga DU-nya itu adalah ini negatif kotangen X kosekan X dx ya. Oke, nah sekarang U-nya sudah, penentuan U-nya sudah, DU-nya juga sudah. Kita kembali ke tadi yang pertama, yang tadi yang kita cari integral dari kosekan pangkat setengah X dikali dengan kotangen X kosekan X dx. Maaf ya, penulisannya tidak konsisten. Ini kotangen ini bisa tulis kotan, bisa tulis kot gitu ya. Kalau kalian bingung saya tulis kot aja ya. Biar konsisten ya. Oke. Sehingga di sini menjadi integral kosekan tadi kan dimisalkan dengan U, maka di sini U pangkat setengah. Kemudian nah, ini kan tadi DU-nya adalah kotangen X kosekan X. Nah, ternyata di sini ada kotangen X kosekan X ya. Kalau di sini DU-nya adalah negatif kotangen X kosekan X dx, maka kotangen X kosekan dx adalah negatif DU. Mungkin kita ubah menjadi negatif DU atau bisa menjadi negatif integral U pangkat setengah DU. Sehingga negatif U pangkat 3/2 plus C di sini menjadi 2/3 ya. Negatif 2/3, U-nya tadi adalah kosekan ya. U-nya tadi kosekan pangkat 3/2 X plus C. Oke. Kita sudah ketemu yang pertama ya. Oke. Nah, sekarang kita cari yang kedua. Sehingga bisa kita tuliskan di sini ya. Yang pertama tadi kita kembalikan ke soalnya tadi yang di sini. Maksudnya ini kan tadi di coretan tersendiri ya, di kotak coretan sendiri, sehingga di sini menjadi saya isikan ini yang sudah ketemu ya. Yang bagian ini sudah ketemu, hasilnya adalah berapa tadi? Negatif 2 per berapa? Negatif 2/3 kosekan pangkat 3/2 X. Nah, sekarang kita mencari integral yang ini. Yang tadi ya, kita misalkan sama ya, misalkan U-nya adalah kosekan X, DU-nya adalah kosekan kan tadi apa? Seper sin X. Tadi kita sudah cari jika U-nya kosekan X tadi ya, yang sebelumnya tadi, maka di sini DU-nya adalah negatif kotangen X kosekan X dx. Ya, kita tinggal masukkan saja. Maka di sini integral dari ini kan soalnya adalah kosekan pangkat negatif 3/2. Maka di sini dimisalkan U negatif 3/2. Nah, negatif ini kan tadi kotangen X kosekan X dx ada ini. Padahal tadi hasil turunannya adalah kotangen X kosekan X dx. Maka karena di sini adanya kotangen X kosekan X, maka di sini adalah negatif DU ya. Sehingga karena kan di sini
DU sama dengan negatif ini ya. Maka kotangen X kosekan X kan negatif DU ya. Kotangen X kosekan X itu kan negatif DU. Ya. Seperti ini. Sehingga ini bisa kita menjadi negatif U pangkat negatif 3/2 DU menjadi negatif U pangkat negatif 3/2, integralnya adalah U pangkat ditambah dengan 1 ya. 1 ya, menjadi sini menjadi negatif setengah. Ini negatif 2 plus C. 2. U-nya kita kembalikan tadi adalah kosekan. Kosekan pangkat negatif setengah X plus C. Nah, sudah ketemu, maka kita tinggal masukkan saja ke yang di sini. Dikurang dengan 2 kosekan pangkat negatif setengah X plus C. Gitu ya.